Erupsi dahsyat Gunung Lewotobi berdampak pada aktivitas penerbangan. 3 bandara di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur ditutup akibat ruang udara terdeteksi abu vulkanik. Erupsi dahsyat Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur berimbas pada aktivitas penerbangan. 3 bandara di Pulau Flores, yaitu Bandara Franceda Maumere, Bandara Hasan Arubusman Ende, dan Bandara Soa di Kabupaten Ngada ditutup pasca erupsi Gunung Lewotobi. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya mitigasi keselamatan penerbangan setelah terdeteksinya abu vulkanik di ruang udara. Jumlah penumpang masih tetap berada di bandara sambil menunggu informasi dari pihak bandara. Kupang. Terus sampai sekarang belum bisa jalan ya? Belum bisa. Itu karena apa? Itu karena Gunung Lewotobi ini meletus ini. Bapak jadwalnya mau jam berapa jalan itu? Jadwalnya jam 1 jalan. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian. Belum ada dengar berita bagaimana. Tapi sudah dengar bahwa bandara ditutup atau belum? Belum. Belum tahu sampai sekarang, belum ada informasi. Ya, belum ada informasi. Dari pihak maskapai juga belum ada. Iya, belum dengar. Kabarnya bagaimana? Tutup belum. Lebih dari 20 penerbangan yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi dengan total penumpang lebih dari 14.000 orang. Abu vulkanik terdeteksi tersebar pada beberapa ketinggian. Dari Sika NTT, Taufik Koban, TV One mengabarkan. Dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur juga berdampak terhadap penerbangan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Beberapa rute dari dan ke beberapa kota di Australia masih mengalami pembatalan. Sejumlah penerbangan dari dan ke beberapa kota di Australia seperti Darwin, Perth, dan Brisbane hingga Kamis pagi masih mengalami penundaan hingga pembatalan. Pembatalan penerbangan ini membuat wisatawan asing yang ingin kembali pulang ke negara mereka kebingungan. Mereka berulang kali melihat status jadwal penerbangan ke negara mereka di papan pengumuman yang masih dinyatakan batal dengan alasan penyebaran abu vulkanik. Sebagian dari mereka berusaha untuk mencari penerbangan alternatif keluar dari Bali untuk kemudian melanjutkan penerbangan ke negara mereka dari bandara berikutnya. Sementara itu ribuan warga pengungsi Lewotobi yang bertahan di sejumlah lokasi pengungsian kesulitan pasokan makanan. Pasca erupsi dahsyat 17 Juni lalu dengan ketinggian mencapai 10.000 meter, ribuan korban erupsi Lewotobi masih bertahan di sejumlah lokasi pengungsian. Salah satunya di desa pengungsian Desa Bokang, Wolomatang. Ini warga pengungsi kesulitan dalam pasokan makanan. Pengungsi asal desa Hokeng ini makan siang hanya nasi dan sayur, tidak seperti erupsi November lalu. Selain itu, untuk aktivitas masak di dapur umum diolah sendiri oleh pengungsi secara berkelompok. Dan kita pantau bagaimana situasi terkini di pengungsian pasca erupsi Gunung Lewotobi. Ada Taufik Koban di sana. Selamat siang, Taufik. Ya, Taufik. Selamat siang, Ferdi. Ya, Taufik, bagaimana penanganan pengungsi di sana? Apakah masih ada pengungsi yang tidak mendapatkan pasokan makanan selama mengungsi di sana? Ya, Ferdi, saat ini saya berada di lokasi pengungsian Bokang Kobasoma. Di sini memang kondisi cukup memprihatinkan pasca terjadinya erupsi 17 Juni kemarin. Di mana saat ini terdapat sekitar ratusan warga desa Hokeng Jaya yang mengungsi sejak November lalu hingga kini masih terus bertahan. Dan memang kondisi saat ini sangat memprihatinkan di lokasi pengungsian ini, di mana biasanya makan dengan lauk yang baik
dan layak, namun hingga saat ini dalam kondisi 2 bulan terakhir mereka cukup memprihatinkan, di mana makan siang saja dengan nasi dan juga dengan sayur. Mereka memang sangat mengharapkan bahwa ada perhatian serius dari pemerintah, tidak saja hanya mengedepankan lokasi hunian tetap maupun hunian sementara, tapi mereka warga yang masih bertahan di pengungsian juga membutuhkan perhatian dari pemerintah, apalagi saat ini erupsi masih terus terjadi. Ferdi. Taufik, apakah kondisi itu terjadi di semua pengungsian atau hanya di beberapa tempat, dan apakah ada konfirmasi kenapa itu masih berlangsung hingga saat ini? Apa kendalanya? Ya, kondisi yang terjadi ini juga hampir di semua lokasi pengungsian, seperti di pengungsian Konga, Kobasoma, maupun di lokasi pengungsian Lawalaga. Memang informasi yang kita peroleh dari pihak BPBD bahwa kebutuhan logistik saat ini sangat minim di bagian logistik, sehingga warga pengungsi yang bertahan terpaksa makan dengan seadanya. Pasokan beras misalnya, yang terakhir kami dapatkan informasi dari salah satu titik pengungsian itu bertahan hanya butuh waktu untuk 3 hari ke depan, sehingga butuh bantuan pasokan logistik. Ferdi. Oke, Taufik, selain makanan atau logistik, apalagi kebutuhan yang paling mendesak bagi para pengungsi di lokasi pengungsian? Ya, selain itu juga air dan masker, kemudian kebutuhan terhadap bayi lansia, ini juga harus perlu mendapatkan perhatian, karena memang pasca erupsi juga mereka sangat-sangat membutuhkan kebutuhan dasar seperti itu, Ferdi. Oke, Taufik, terakhir, bagaimana aktivitas terkini di sana? Apakah masih cukup intens terjadi erupsi atau sudah tidak terjadi lagi? Ya, Ferdi, dalam 2 hari terakhir aktivitas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki masih terus terjadi, di mana pagi tadi hingga siang hari ini terjadi 2 kali erupsi, namun tidak terpantau oleh seismografi lokasi pengungsian di posko pengungsian, pos pengamatan maksud kami, karena tertutup kabut, sehingga pihak Badan Geologi pun meminta kembali agar masyarakat tidak melakukan aktivitas dalam radius 8 km dari pusat erupsi, karena ancaman masih terus ada. Ferdi. Baik, terima kasih rekan Taufik Koban sudah melaporkan untuk Kabar Siang. Terima kasih.